Intensitas hujan yang tinggi sejak Sabtu malam membuat sejumlah titik terendam banjir. Di antaranya banjir di sekitar Kelapa Gading dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Banjir juga melanda kawasan Jakarta Utara. Kami ajak Anda langsung bergabung bersama rekan saya Dana Paramita yang berada di kawasan Kelapa Gading. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, terutama untuk warga Kelapa Gading dan pelaku usaha di Kelapa Gading. Kita ingat di awal tahun 2020, Januari awal kita dilanda kebanjiran hampir menyeluruh area Kelapa Gading. Lalu di bulan Februarinya ada banjir lagi. Di bulan Maretnya baru ada pandemi atau COVID-19. Tahun 2020 begitu sulit, beratnya dari pekerjaan, ekonomi lah gitu. Menurut saya tahun 2020 tahun terburuk lah pokoknya. Ya banyak banget yang harus dilewati, yang tadinya sudah ada kayak planning mau pulang kampung di tahun ini, terus mau nggak mau harus gagal, nggak jadi. Ya karena terhambat pandemi ini, aturannya waktu di lebaran kedua kan, itu udah emang bener-bener mau pulang kan. Setelah ada pandemi, kan banyak banget yang terhalang pengen pulang. Jadi mau nggak mau harus bertahan di sini lagi. Sampai sekarang udah hampir 2 tahun nggak pulang, tapi tetap terus semangat. Jadi tahun 2020 menurut gue berat. Gue yang tadinya bisa naik bus head-on, gue jadi harus naik busway gitu kan. Bus head-on itu bus dari bandara langsung ke mall. Ketika corona menyerang, harga bus tuh jadi 75. Dimana nggak mungkin banget gue naik bus itu. Jadi untuk transport gue pergi ke second floor, gue harus naik busway, gue harus naik angkot, kalau nggak Gojek. Seberjalannya waktu gue makin nyes banget, receh tuh berharga banget gitu. Pada saat itu kita harus tutup dulu, mengikuti aturan PSBB, dan itu lumayan membuat kita yang biasa bekerja atau berusaha kaget atau shock ya. Kita tidak bisa buka sama sekali, jadi akhirnya kita tetap diam di rumah untuk beberapa waktu, sebulan kurang lebih ya kalau nggak salah. Kenapa kita harus hosko? Karena yang satu ada yang permintaan dari pelanggan second floor, terus ya buat pemasukan sehari-hari lah. Kehidupan terus berjalan gitu. Ketika kita di rumah kita nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, nggak menghasilkan, tapi kita butuh pemasukan juga karena ada hal-hal yang harus kita tanggung gitu loh. Mulai berasa bahwa kita harus melakukan sesuatu, kalau enggak kita nggak bisa survive juga gitu. Apakah kita harus melakukan home call service atau house call? Antara berani dan takut ya, tapi Kalau kita nggak house call, nggak bakalan bisa bertahan. Karena kalau cuma hanya diam di rumah, nggak ngelakukan, nggak ngapa-ngapain, yang ada kan bakalan ada terus pengeluaran, pemasukan nggak ada sama sekali. Jadi kita harus benar-benar bertindak kayak ngelakuin house call itu. Mau nggak mau harus berani, nggak berani ya harus benar-benar dilakukan. Yang awalnya dulu itu benar-benar takut banget, kayak mau kesini ke situ, orang-orang juga semua pada takut. Tapi benar-benar itu dibutuhin. akhirnya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, lalu mempersiapkan protokol-protokol yang harus kita lakukan sebelum adanya protokol new normal.
kira-kira apa sih yang harus kita lakukan nanti kalau kita datang ke rumah-rumah pelanggan gitu, supaya pelanggan merasa aman dan nyaman, dan kitanya pun sebagai yang bekerja juga merasa aman dan nyaman. Jadi mau nggak mau kita harus tempur juga dengan semua protokol yang ada. Tangannya ya pakai pesel, sarung tangan itu agak sedikit, secara motongnya agak dikit kaku dikit lah gitu. Itu aja. Ekspektasi pelanggan setiap kita keliling-keliling rumah, masuk setiap ke rumah, ya ekspektasinya terutama protokol sih yang ditanyain. Protokolnya apa? Alat-alat steril nggak? Terus naik kendaraan apa? Melakukan kebiasaan baru atau new normal di masa pandemi ini pastinya banyak tantangan. Namanya juga kebiasaan baru ya, kalau nggak dimulai dan dilakukan terus-menerus ya nantinya tidak menjadi kebiasaan gitu. Nah, bersyukurnya adalah kita sama-sama sebagai tim mau dan mengerti kenapa kita harus melakukan ini. Alat yang kita pakai, semua apa yang kita pakai, itu kita belajar benar-benar berusaha kayak gimana harus benar-benar steril. Supaya customer bisa tetap percaya dengan brand kita, dengan apa yang kita terapin. Kita semua mengerti bahwa apa yang kita lakukan extra mile ini nantinya pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa gitu. Kita nggak tahu kapan, tapi setidak-tidaknya kita lakukan dari hal-hal kecil supaya nantinya kita bisa konsisten, kita tetap bisa memberikan yang terbaik, dan yaitu kepercayaan pelanggan terhadap jasa kita tuh tetap terjaga. Semenjak ada pandemi, kita harus benar-benar bijak dalam mengatur ekonomi. Mau ngapa-ngapain harus pikir dulu, jangan hanya mikirin kayak sesenangan saat. Setelah itu pusing untuk kedepannya lagi. Jadi harus benar-benar bijak kalau di saat pandemi kayak gini. Itu harus benar-benar belajar banget. Jadi yang tadinya nggak pernah kayak gitu, sekarang banyak banget yang belajar dari pandemi ini. Jadi gue berharap banget nih second floor tahun 2021 harus punya satu tambah lagi deh. Satu tambah lagi, entah di manapun itu ya. Yang pastinya second floor barbershop lebih terkenal se-Jakarta ataupun se-Indonesia. Itu yang paling harapan sama saya. Dan kedepannya mudah-mudahan ya tim second floor barbershop selalu kompak dan semangat terus. Harapannya di 2021 pastinya kita semua berharap pandemi ini cepat berlalu. Kita juga selalu berdoa supaya kita selalu sehat dan fit. Kami juga berharap di 2021 menjadi tahun yang lebih baik, jauh lebih baik dari 2020. Salah satu mimpi kita sih, kita pengen punya satu cabang di luar Kelapa Gading. Kalau buat saya, harapan 2021 semoga lebih baik kedepannya dari tahun 2020. Dan buat second floor barbershop, ya harapan saya semoga 2021 kepercayaan customer semakin meningkat dan customer second floor barbershop semakin menambah. Itu sih paling penting harapannya.